Tadi dingin sekali. Satu aja kali ini. Sekarang sudah kesana, sudah kemari, kesana kemari. Akhirnya sudah tahu. Halo Bapak, Happy Sunday. Halo sayang. Haleluya. Sini nak, sini nak. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Ibu baik. Saya yakin semua kita merasakan penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini. Amin. Saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri. Mari boleh berikan salam kanan kiri. Katakan mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Betapa baiknya. Betapa baik, betapa baiknya Engkau. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
menguatkan setiap kita, amin. Ada di jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, tapi untuk kita melihat Tuhan, kita bisa bersandar sama Dia setiap hari. Hitung satu-satu berkatnya, hitung satu-satu berkatnya. Bila tamat kasarnya hidupku, bila putus asa dan dilesi, mari kita hitung berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah Tuhan membuat kau tenang? Salib yang kau pikul dengan terang. Hitunglah berkat yang pasti kau genang. Dan bernyanyi terus mengubah hatinya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bisa kau memandang mata orang lain, ingat janji Kristus yang lebih terang. Itulah berkat yang Dia beri. Milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Dalam pergumulanku di dunia, janganlah khawatir, Tuhan ada. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu begitu. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Waktu kita hitung berkat Tuhan satu-satu, pasti kita bilang, wah Tuhan begitu luar biasa. Amin. Walaupun sakit, walaupun apa, tapi kita lihat apa yang sudah Tuhan buat, dan kita yakini apa yang akan Tuhan berikan, itu semua yang terbaik. Haleluya. Thank you, Lord. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri
Mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Sekarang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita amin
harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan tidak mempercayakan hanya uang, pekerjaan atau jabatan. Ini adalah jiwa-jiwa yang Tuhan mau. Mereka bukan hanya pintar, mereka bukan hanya sukses secara hartawi, tapi Tuhan mau betul-betul mereka menjadi anak-anak yang diberkati di dalam Tuhan. Yesaya 61 ayat 10 katakan bahwa orang-orang yang diurapi Tuhan, maka anak-anaknya akan menjadi terkenal, menjadi orang-orang yang diberkati. Saya percaya yang diberkati bukan bicara tentang harta saja, tapi lebih kepada sukacita. Mereka punya sukacita surga. Dunia terbatas, tapi sukacita surga tidak terbatas. Sukacita secara physically, secara mentally itu terbatas, Bapak Ibu semuanya. Karena kondisi kadang-kadang up and down. Tapi sukacita surga dalam kondisi down pun dia tetap punya sukacita. Bahkan damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan turun ke atas setiap anak-anak kami. Engkau diberkati, tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau bertumbuh bertambah di dalam Tuhan. Dan kami percaya orang-orang tua, kakak-kakak, mentor-mentor di sekolah, semuanya diberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya, engkau yang terima pengurapan yang baru, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya masih punya nafas kehidupan. Boleh semua kita cari, tapi nafas kehidupan tidak ada yang dapat mengontrolnya. Hari ini boleh ada, besok bisa pergi Bapak Ibu semuanya. Even 1 jam lagi. Luar biasa, saya tidak biasa Bapak Ibu semuanya, saya kehilangan kacamata. Sehingga hari ini saya pakai kacamata baca Bapak Ibu semuanya. Kacamata baca ini saya nggak suka, karena saya hanya bisa untuk baca. Jadi kalau saya ngelihat kesini bagus, besar, habis itu melihat Bapak Ibu semuanya kabur semuanya. Jadi saya kadang-kadang lebih prefer nggak pakai kacamata baca Bapak Ibu semuanya. Gitu. Mari kita buka firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah sharekan, tapi saya nggak akan sharekan kembali karena terlalu panjang. Tadi pagi aja nggak selesai Bapak Ibu semuanya, cuma setengahnya saja. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita hormati firman Tuhan, kita percaya pada namanya adalah firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca semuanya nih Bapak Ibu semuanya, keras-keras. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu
mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Ini satu yang pertama saya mau ngomong gini Bapak Ibu. Kalau perhatikan ayat 2 ini baik-baik Bapak Ibu semuanya. Ini kadang-kadang dalam bahasa Indonesia agak susah kita kadang-kadang melihatnya. Jadi kalau di ayat 2 itu sampai pada hari. Jadi buku volume pertama Dr. Lukas itu sampai chapter ada dua volume. Volume 1 dan volume 2. Dan volume 1 itu sampai cerita kepada Tuhan Yesus terangkat. Nah, di ayat 2 tadi dikatakan sampai pada hari ia terangkat. Itu chapter 1 ya. Betul Bapak Ibu semuanya ya, volume 1. Nah, terus dikatakan dan dilanjutkan lagi di sini, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, jadi kadang-kadang kita ngartikan ini sebelum itu, kapan sih sebelumnya? Gitu loh pertanyaan kita kan gitu. Tapi tadi pagi udah dijawab Bapak Ibu semua, jadi biar cepat aja di sini bahwa ini cerita bahwa sebelum Tuhan Yesus itu terangkat. Jadi bukan sebelum daripada kejadian itu Bapak Ibu semuanya kan gitu. Jadi sebelum terangkat ketika dia roaming around selama 40 hari Bapak Ibu semuanya. Nah ini Tuhan Yesus ini menceritakan, bahkan Tuhan Yesus memberikan satu instruksi kepada setiap daripada kita. Makanya tadi pagi saya katakan gini, ini Theophilus siapa sih sebenarnya? Theophilus itu kan kalau kita terjemahkan secara literal, apakah itu nama orang ataukah itu memang pengertian daripada nama orang? Kalau pengertian daripada nama orang, Theophilus artinya yang dikasihi Allah. Nah, surat itu sampai kepada kita berarti kita semua dikasihi Allah. Betul kan? Kita bisa dengarkan. Itu yang dikasihkan. Ya boleh aja itu kepada orang yang namanya Theophilus atau boleh aja itu kepada kita yang dikasihinya. Nah, tapi kalau kita terima surat ini sebagai surat yang untuk orang-orang yang dikasihi Allah, pertanyaan saya hari ini, betul nggak sih kita ini mengasihi Allah? Pertanyaan saya, setiap orang kalau ditanya pasti orang Kristen mengasihi Allah. Oh iya, saya mengasihi Allah. Dan gitu. Tapi ternyata kan ada satu bukti Bapak Ibu semua, mengasihi Allah itu harus diaplikasikan, harus dibuktikan dengan mengasihi sesamanya. Sekarang begitu banyak di dalam gereja Bapak Ibu semuanya nggak bisa mengasihi. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat kesalahan setiap orang, pasti semua orang punya kesalahan. Kalau kita melihat kekurangan setiap orang, pasti semua orang punya kekurangan. Tidak ada yang namanya sempurna Bapak Ibu semuanya. Tuhan datang untuk menyempurnakan setiap kita. Jadi makanya kalau kita betul-betul dikasihi Allah, pasti kita mengasihi Allah, betul dong? Dia mengasihi pertama, memampukan kita untuk dapat mengasihi dia, Bapak Ibu semuanya. Ini namanya relationship. The beloved one, kan gitu, yang dikasihi Allah, pasti mengasihi Allah. Masa sih bertepuk sebelah tangan, Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Nah makanya hari ini pertanyaan saya, kalau kita betul-betul dikasihi Allah, kita betul-betul mengasihi Allah. Bukti daripada kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, firman Tuhan katakan kita harus bisa mengasihi sesama kita. Baru Bapak Ibu jadi Theophilus hari ini. Kan gitu. Kalau kita bisa kasih sesama kita, wah saya nggak senang sama ini, saya benci sama ini, saya sebel sama ini. Bapak Ibu, yang disebelin itu kan kelakuannya. Masa sih orangnya? Kalau kita mau melihat semuanya Bapak Ibu semuanya, kelakuan orang itu aneh-aneh. Makanya saya sering banget kalau pelayan-pelayan ngomong, Pak, kenapa jemaat kita ini aneh-aneh? Dia pasti mau ngomongin orang. Dia pasti mau ngomongin yang lain. Kok dia aneh-aneh? Saya bilang, kalau kamu mau yang gak aneh, sudah aja. Semuanya sama, sudah. Kita masih di dunia, Tuhan utus kita memang betul-betul untuk yang aneh-aneh, Bapak Ibu semuanya. Makanya hari ini
poin yang pertama yang saya mau katakan adalah gini, betul nggak kita nih penerima surat ini yang ditujukan Tuhan? Kita nih Theophilus, orang-orang yang dikasih Allah. Tadi lagu pertama kali ya, tadi tentang apa? Aku mengasihi Allah, betul kan? Itu nih, aku mengasihi Allah. Kita nih pembohong atau kita nih hipokrit. Mulut kita selalu ngomong kita mengasihi Allah, tapi kita nggak bisa ngasih sesama saudara kita. Bapak Ibu semua yang saya mau katakan, mengasihi itu bukan hanya di mulut. Mengasihi harus melakukan. Kalau kita bisa melakukan, yang gampang-gampang, kasih aja 1 perak sama pengemis di sana, sampai rasanya sakit di badan. Ini baru kasih. Masih ingat Bapak Ibu semuanya waktu perempuan yang memberikan persembahan kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan? Itu yang diberikannya dikatakan adalah uang makannya sehari. Is that hurt? Pasti hurt. Kenapa nggak makan? Nah, kalau kita mau ngasih yang gampang Bapak Ibu semuanya, ya udah di pinggir jalan. Di Jakarta tuh banyak. Duit 1.000 nggak ada artinya kan buat kita kan, 10 sen. Tadi malam saya bawa 1.000 perak. Ada yang pegang 1.000 perak. Patung Patimura, gambar Patimura, pahlawan Patimura, kan gitu. Gampang, kita ngelemparin 1.000 orang Australia, gampang banget Bapak Ibu semuanya. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau cuma mau ngasih, gue bilang tuh, turun, gue bilang itu baunya juga dirasain. Ini baru kita betul-betul bisa mengasihi Bapak Ibu semuanya. Makanya saya mau katakan hari ini, jangan sampai kita nih jadi orang Kristen nih cuman istilahnya hipokrit Bapak Ibu semuanya, tapi harus betul-betul bisa menghidupi apa yang kita yakini. Kita komplain sama Tuhan sering, kenapa ya saya doa gak dijawab? Kenapa ya janji Tuhan kok gak terjadi dalam hidup kita? Tapi apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak hanya klaim dan minta kepada Tuhan, tapi ada yang Tuhan perintahkan kepada kita. Betul gak dilakukan? Makanya tadi di ayat 2 saya langsungkan aja, dikatakan bahwa sebelum itu, sebelum dia terangkat, dia memberikan perintah-perintah Bapak Ibu semuanya. Salah satu perintah tadi pagi dikatakan adalah mengasihi Bapak Ibu semuanya. Ini salah satu perintah Tuhan kan gitu. Kita dapat mengasihi yang lain karena apa? Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Tanpa kasih Allah dalam hidup kita, dengan kematiannya di atas kayu salib, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan kutuk. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah kasihnya Allah, Bapak Ibu semuanya. Tanpa kematian, tanpa kasih itu Bapak Ibu semuanya, kita nggak bisa ngasihnya lagi. Makanya banyak orang namanya Kristen, dia ke gereja, tapi dia nggak bisa ngasih orang lain. Kenapa? Karena kasih itu nggak invalid, that is the spirit. Hari ini kita bicara tentang 40 hari, betul dong? Kita ini lagi dalam 40 hari sampai dia terangkat. Nanti tanggal 29 kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sayangnya Australia nggak recognize Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak ada bonus untuk libur dibayar. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Karena dia nggak recognize itu Bapak Ibu semuanya kan gitu. Tapi kita punya, kita tahu Bapak Ibu semuanya. Dalam 40 hari ini sebelum dia terangkat, dia memberikan satu perintah kepada setiap daripada kita. Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita punya relationship, kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan sampaikan ini pasti kita pegang. Betul kan? Sampai orang tuanya yang meninggal yang pernah kasih pesan. Banyak yang udah kasih pesan ke Bapak Ibu semuanya. Ketika kasih pesan dipegang gak Bapak Ibu semuanya? Waktu masih hidup gak dipegang, dilanggar. Ketika udah meninggal baru dipegang Bapak Ibu semuanya. Itu human being. Itu biasa Bapak Ibu semuanya kan gitu. Nah, saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, dia orang yang kita kasih, ketika dia pesankan sesuatu kita pasti pegang. Nah, luar biasa. Ini pesan Tuhan pada saat itu. Salah satunya di ayat 4 tadi yang barusan kita baca dikatakan ini, tunggu di sini. Ada satu penantian Bapak Ibu semuanya, waiting. Ini paling gak enak kerjaan waiting Bapak Ibu semuanya. Tapi hari ini orang sering banget menunggu, gak merasa Bapak Ibu semuanya. Kenapa main HP? Main game, biar gak boring Bapak Ibu semuanya.
Tapi Tuhan mau kita aktif, bukan hanya kita menunggu, karena ada satu janji yang Bapa janjikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. That is a gift from the Father. Tapi Roh Kudus sendiri bukan a gift. Dia adalah third person of God Himself. Jangan salah. Dapetin yang omongan saya Bapak Ibu semuanya. Jadi ada hadiah dari Bapa, tapi Tuhan Yesus Roh Kudus itu sendiri bukan hadiah. Kalau hadiah kan barang. Makanya banyak orang sering banget nggak kalau baca dalam bahasa Inggris itu dikatakan it. Bahasa Inggris not it. Isi he. Bapak Ibu semuanya. Ini person. Jadi ini jangan sampai salah. He punya a gift. Betul. Baru speaking in tongue. Itu giftnya daripada he, daripada Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu semuanya. Jangan salah, dia sendiri, Roh Kudus itu sendiri bukan a gift. Dia adalah person, tapi itu diberikan oleh Bapa, Rohnya sendiri, Bapak Ibu semuanya. Nah, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Hari-hari ini kalau kita ini orang-orang Kristen diberikan dan dijanjikan, nah kita ini suruh nunggu. Satu yang pertama Bapak Ibu semua saya katakan tadi adalah nunggu itu enggak enak. Tapi Tuhan mau kita nunggu Bapak Ibu supaya nggak ngerti seberapa banyak daripada kita yang hari ini suruh nunggu visa di granted. Betul Bapak Ibu semua. Sekarang lagi trending di Indonesia tuh gini. Keluarga apply visa. 2 anak, 3 anak, ibu sama bapak. Bapaknya 1 hari langsung di granted. Anak sama ibunya 3 minggu kemudian. Sampai pada jelek-jelek dia bilang, Pak ini gimana sih? Kok suami saya di granted, saya nggak di granted? Dia udah besar semua istilahnya semua performa daripada requirement visa itu ada di situ. Nggak enak sih Bang, sabar. Pasti di granted kalau bapaknya udah di granted. Cuma dia butuh waktu untuk memproses. Kalau bapaknya udah di granted, kecuali sama-sama belum di granted Bapak Ibu. Tapi nunggu itu memang nggak enak Bapak Ibu semua. Masih ingat cerita Saul? Saya suka salah, Saul dan Saulus. Jadi saya hati-hati, Saul, ya, Raja Saul. Betul Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika dia ini lagi berperang Bapak Ibu semuanya, dia akan korbankan yang namanya korban bakaran. Masih ingat nggak? Ngerti deh 1 Samuel 13 sampai 15 cerita tentang Saul. Ketika disuruh nunggu. Nah, ketika disuruh nunggu, ini Saulnya dia pikir dia raja, dia suruh nunggu. Nih 7 hari ini nabi, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, whatever you call it, kan gitu kayaknya nggak datang-datang. Gue nih raja yang punya kuasa, kan gitu. 7 hari Bapak Ibu semuanya, dia nggak datang-datang, sementara Israel di dalam satu peperangan yang kondisinya nggak bagus. Kita sering banget dalam kondisi kepepet dengan masalah, dengan uang, dengan kehidupan. Betul, suruh nunggu. Enak nggak? Nggak enak. Saking nggak enaknya Bapak Ibu semuanya, Saul itu akhirnya nggak tahan. Dia bakar sendiri itu. Yang namanya, gampang ya Bapak Ibu semuanya, bakar korban bakaran itu gampang, dibakar aja udah kan gitu. Dia pikir sama apinya, kan gitu. Ternyata Bapak Ibu semuanya, karena dia tidak taat. Kita ini sering sekali Bapak Ibu supaya di dalam satu penantian yang Tuhan katakan, wait, tunggu dulu. Kita tidak sabar Bapak Ibu semuanya. Kita ini lancang dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata dalam bahasa Inggrisnya nggak lancang. Disobedient. Tidak taat. Ini beda dengan lancang Bapak Ibu semuanya. Ini tidak taat Bapak Ibu semuanya. Ketika dia tidak taat Bapak Ibu semuanya, sama dengan tidak percaya. Practically you don't believe. Unbelief Bapak Ibu semuanya. Makanya kenapa? Apa yang Tuhan janjikan kepada Saul sampai keturunan, sampai anak cucu yang harusnya menjadi raja, Tuhan tarik. Bukan Tuhan tarik, dia membatalkan diri dari perjanjian tersebut. Nah sering banget kita ini sama. Kita komplain tentang Tuhan, kok janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Kita yang gak tahan, kita yang disobey. Kadang nunggu itu gak enak. Gak tahu berapa orang yang lebih nunggu jodoh,
Aruh jodoh. Kan gitu. Siapa yang nunggu? Kadang-kadang ini udah kadaluarsa nih, hajar saja. Ada yang udah mau kadaluarsa nih, hajar aja. Bapak Ibu semua kan gitu, wah kanan kiri. Wah ini udah nggak tahan nih, supaya jadi PR, hajar aja udah. Kan gitu. Kanan kiri. Banyak Bapak Ibu semuanya, sabar, wait. There is a time. Tuhan punya satu janji. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini waiting itu nggak enak, tapi percayalah, ini pengujian terhadap engkau ketika engkau betul-betul percaya kepada Tuhan. Amin. Boleh dibukain IV sedikit apa yang Tuhan janjikan untuk give kepada setiap daripada kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Kalau boleh kita baca sedikit. Yohanes 16 ayat Yohanes 14 ayat 16 dan 26 ya. Ini yang Tuhan janjikan. 16, aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya gini Bapak Ibu semuanya, kita tidak sendiri loh hari ini. Makanya luar biasa kalau Tuhan itu memberi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi orphanage. Kita ini nggak pernah dibiarkan menjadi yatim piatu. Makanya jangan sampai we are pity ourselves. Sering ya kita ini cuma merenungi diri sendiri, kan gitu, memuaskan diri sendiri. 26 dikatakan ini Tuhan berikan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sering gak banget Bapak Ibu semuanya gara-gara kita tidak sabar dengan janjinya Bapa sehingga kita membuat keputusan yang salah dalam kehidupan. Sering sekali Bapak Ibu semuanya. Yohanes 15 ayat 26 IV dikatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, apa yang saya mau katakan di sini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ketika kita ini bicara tentang para rasul yang waktu itu disuruh menunggu sampai kepada janji Bapa itu datang. Betul ya Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya kepada setiap daripada kita pun diberikan Roh Kudus yang sama. Tapi pada saat waktu itu pencurahan belum terjadi. Ini kan kita baru mau kenaikan kan 40 hari. Setelah 10 hari daripada kenaikan baru pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 ya Bapak Ibu semuanya. Dan kepada setiap daripada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi jangan sampai salah di sini Bapak Ibu semuanya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus. Karena tidak akan mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kalau tidak ada Roh. You cannot afford from yourself. Gak bisa lah. Bapak Ibu semuanya, bertahun saya nih diinjilin sama keluarga saya. Sampai umur 27. Itu bertahun. Bahkan saya yang dengan seenaknya, saya ingat banget satu hari, kalau sampai hari ini Tuhan suka mengingatkan. Ketika saya diajak nih mau ke gereja, saya ingat benar. Saya suka kumpul-kumpul keluarga. Kalau orang Batak itu kumpul-kumpul Bapak Ibu semua main kartu, terus minum, arisan Bapak Ibu semua. Itu udah satu pasangan semuanya. Nanti ke gereja. Oh besok kan Natal ke gereja. Saya masih Islam waktu itu. Ke gereja, mulai ke gereja saya mulai, kan itu acaranya mulai dari Jumat, biasa kita party gitu Bapak Ibu semuanya. Partinya saya senang, Jumat, Sabtu, Minggu, karena saya menang terus Bapak Ibu semuanya. Mereka tua saya akalin terus Bapak Ibu semuanya, jadi saya senang di situ. Saya suka judi Bapak Ibu dulu kan gitu. Ketika hari Minggu ke gereja, saya dibangunin, gereja. Ini orang nggak tahu diri betul ya, saya pikir gitu. Udah jelas saya ini Islam, saya diadain ke gereja. Sehingga ketika saya dibangunin, saya bilang enggak, saya nggak akan ke gereja. Salam ya, saya bilang gitu, sama Tuhanmu Yesus Kristus. Betul saya ngomong, saya ingat sampai hari ini.
salam saya adalah tolong cukur jenggotnya dulu baru saya ke gereja. Saking jahatnya Bapak Ibu. Itu umur saya pada saat itu mungkin sekitar baru 15 tahun, 17 tahun. Sampai saya kenal Tuhan itu di 27 tahun Bapak Ibu semua. Bertahun. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu supaya saudara saya yang penjudi ini juga dan perokok dan pemabok, ini orang Batak Bapak Ibu, tetap Kristen loh, tetap penginjil Bapak Ibu, keren kan? Keren banget Bapak Ibu semua kan? Tidak akan pernah selesai dia untuk terus menginjilin saya. Mungkin juga dia berdoa juga, mungkin Bapak Ibu semua, saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi dia terus tetap lakukan Bapak Ibu semuanya. Ini bertahun-tahun, sampai akhirnya saya punya satu tekad. Ketika itu saya punya satu tekad cuma satu aja. Saya pikir gini, saya masuk kuliah, itu kan 17 tahun, 15 tahun masuk kuliah. Saya ambil kuliah di Universitas Islam Indonesia, Bapak Ibu semua, UI. Profesor Mahfud MD itu adalah dekan Fakultas Hukum saya. Jadi ketika saya masuk kuliah, selesai saya jadi rada militan, tapi tidak termasuk ini Bapak Ibu semua. Karena kebetulan waktu itu mentornya saya itu Profesor Dr. Sahrul Alim, itu orang Madura Bapak Ibu semuanya. Nah itu otak ledakan Borobudur. Jadi kalau yang muda-muda nggak akan pernah yang tahu cerita itu. Yang ditahan sama Soeharto tidak pernah dihakimi Bapak Ibu semuanya, tidak pernah diadili. Dan itu. Nah, pendek cerita Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika ketika saya mungkin didoakan sama keluarga saya punya satu tekad. Ketika saya diinjili, satu tekad saya cuma satu. Bagaimana menghancurkan mereka, bagaimana membawa mereka kembali untuk dapat mengenal keislaman. Karena saya pikir mereka salah, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan, tiap 10 tahun loh. Saya mulai kenal keluarga itu dari umur saya sekitar 15 tahun. Saya mulai dekat dengan keluarga bapak saya. Karena tadinya nggak begitu keluar dekat karena mereka Kristen, saya Islam, Bapak Ibu semuanya. Bertahun tanpa Roh Kudus menjamah nggak mungkin kan? Tanpa Roh Kudus menjamah nggak mungkin. Saya dikasih buku banyak banget. Saya paling suka baca buku. Tidak masuk di akal saya semuanya. Semua buku itu nggak masuk Bapak Ibu. Semua bacaan dikasih, bahkan kesaksian orang Kristen Islam yang masuk Kristen, semua dikasih. Perempuan yang disiksa di Pakistan, di Iran, semua di Irak dikasihin saya. Semuanya gak masuk akal, ya dia aja, bodoh aja. Bapak Ibu semuanya. Nah makanya ini yang saya katakan, tanpa Roh Kudus kita gak bisa. Makanya ini penting banget buat setiap daripada kita membuka hati, membuka diri Bapak Ibu semuanya. Untuk apa? Roh Kudus itu betul-betul masuk dalam hidup kita, sehingga kita betul-betul bisa percaya Bapak Ibu semuanya. Itu yang satu yang pertama. Makanya saya katakan tadi bahwa ini Roh Kudus. Nah, tapi di ayat 4 tadi dikatakan ke ayat 5 dikatakan tunggu di sini nih. Tunggu sampai janji yang Bapak mau berikan atau hadiahkan kepada setiap daripada kita itu dicurahkan. Yaitu apa? Roh Kudus, Bapak Ibu semuanya. Kepada murid-murid yang sudah percaya. Jadi artinya gini, saya mau ngomong Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu terima Roh Kudus ketika Ibu percaya, dia indwelling, dia tinggal tetap dalam hidupmu. Tapi ketika Roh Kudus itu nanti yang sudah dijanjikan tadi, itu kan kepada murid-murid Bapak Ibu semuanya, karena mereka pada saat itu baru menerima baptisan Yohanes. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Lukas 24 ayat 49, apa itu baptisan Yohanes Bapak Ibu semuanya? Di mana baptisan untuk pertobatan Bapak Ibu semuanya. Makanya kita, kalau kita ini membaptis orang, makanya kita bawa leading mereka juga kepada pertobatan Bapak Ibu semuanya. Nah, dari baptisan pertobatan ini Bapak Ibu semuanya, sampai akhirnya ketika dia sudah bertobat, dia terima Roh Kudus, dia bisa percaya Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Nah, bicara tentang baptisan Roh Kudus kepada orang percaya hari ini, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, itu dia, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita ketika kita percaya betul-betul
dilepaskan atau dapat apa ini? Kata baptisan itu artinya immersion ya, dalam bahasa Inggris ya. Immersion itu artinya dicelupkan seluruhnya. Nah, artinya gini, Roh Kudus yang dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, itu dilepaskan untuk dapat menguasai seluruh kehidupan kita. Dari mulai tangan kita, dari mulai pikiran kita, daripada mulut kita, bahkan di semua aspek kehidupan kita. Sering nggak Roh Kudus itu ada dalam hidup ini? Dia ngingetin kita, jangan lakukan ini. Kadang-kadang kita ngomong, tar dulu, ini urusan bisnis. Ini bukan urusan gereja. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Karena apa kita nggak let, kita nggak biarkan, kita nggak serahkan Roh Kudus itu menguasai seluruhnya daripada hidup kita. Nah, baptisan Roh Kudus setelah pencurahan daripada Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, untuk membiarkan di mana Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu betul-betul reign on us, bertahta dalam hidup kita. Caranya gimana Pak? Ya ada yang ditumpangkan tangan, betul kan Bapak Ibu baca di dalam Alkitab ya, penumpangan tangan para penatua, betul Bapak Ibu semuanya. Nah ini penting buat setiap daripada kita. Karena apa Bapak Ibu supaya trendingnya hari ini, orang bisa jadi Kristen tanpa Roh Kudus. Dia punya Roh Kudus tanpa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali orang Kristen, bicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dan kita diselamatkan, udah pasti. Karena keselamatan itu karena anugerah Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika kita membiarkan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita diserahkan, dikuasai oleh Roh Kudus, itu another matter. Makanya di ayat 8 tadi dikatakan gini, ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, maka engkau diperlengkapi dengan kuasa yang datang dari atas. Makanya kenapa kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen itu, Bapak Ibu semuanya, kayaknya kita sama-sama Kristen. Bahkan kadang-kadang gini, banyak orang Kristen mengagungkan orang Kristen lain. Kultus Bapak Ibu semuanya. Kita mengkultuskan pendeta besar, kita mengkultuskan pendeta-pendeta tertentu yang punya karunia-karunia. That's only gift Bapak Ibu semuanya. Setiap daripada kita ini Bapak Ibu semuanya menjadi anak-anak Tuhan sama, hanya berbeda-beda karunia itu yang diberikan Tuhan, sehingga kita tidak harus mengkultuskan Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika kita menjadi orang percaya dan Roh Kudus tadi dibiarkan menguasai seluruh hidup kita, maka kuasa Tuhan itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Tadi kalian nyanyikan ini, apa tadi? Kalau orang lain ditolong, saya juga. Itu kan kuasa Allah tadi bicara, betul Bapak Ibu semuanya? Karena kuasa Allah itu diberikan kepada semuanya, bukan hanya kepada orang tertentu Bapak Ibu semuanya. Masalahnya cuma satu, kita biarkan enggak, kita tuh di-immerse. Tadi makanya saya bilang baptisan itu, baptiso itu immersion. Seluruhnya Bapak Ibu semuanya, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus tadi. Ya tadi caranya bagaimana? Ada yang didoakan, ada, tapi satu hal dari dalam kita, karena dia ada di dalam kita, untuk kita bisa melepaskan. Wow, kalau itu ada, kita excited, sangat exciting Bapak Ibu semuanya. Makanya kita suka berdoa, kita suka menginjil, kita suka baca firman. Hari ini kekristenan udah gak suka berdoa. Banyak orang-orang muda, termasuk orang tua Bapak Ibu semuanya. Kalau orang tua lebih parah lagi. Ini bicara tentang anugerah. Kenapa saya bilang? Toh keselamatan sudah karena apa? Keselamatan itu karena anugerah, bukan usaha kita. Betul kan? Ada yang percaya, ada yang bisa mengusahakan keselamatan di sini? Ya ada, mau ngamal nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Itu karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. There is another part. Itu satu hal yang lain Bapak Ibu semuanya. Keselamatan adalah anugerah. Tapi bicara tentang baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bicara tentang kemenangan, bicara tentang kuasa di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu semuanya. Dimana kita betul-betul hidup di bumi seperti di surga.
Makanya dikatakan kerajaan Allah itu begitu dekat dengan engkau. Saya nggak ngerti Bapak Ibu dan saudara sekalian percaya atau enggak bahwa kerajaan surga itu ada di setiap orang yang betul-betul percaya, Bapak Ibu semuanya. Tadi pagi saya bacakan Yesaya 9 ayat 5 itu bicara tentang apa? Seorang anak telah lahir, di bahunya ada lambang pemerintahan. Apa itu bicara tentang lambang pemerintahan? That is authority. Itu adalah bicara tentang otoritas. Karena pemerintahan tanpa otoritas, pemerintahan tanpa kuasa tidak jadi pemerintahan. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia membawa apa? Pemerintahan, Bapak Ibu semuanya. Kita tidak bisa melihat pemerintahannya. Ada namanya pemerintahan Australia, ada namanya pemerintahan Indonesia. Tapi bagi kita yang percaya, ada yang namanya pemerintahan kerajaan surga. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga kalau kita percaya Bapak Ibu semua, kita punya otoritas sebenarnya. Tapi otoritas itu tidak berlaku. Balik lagi, yang diberikan Bapa kepada kita adalah Roh Kudus. Dunamis, betul ya? Bahasa aslinya. Dunamis ini kayak dinamit, Bapak Ibu semuanya. Dia punya power yang luar biasa. Dia punya kuasa yang luar biasa. Kenapa orang Kristen tidak punya kuasa? Kenapa dia kalah sama setan? Dia kalah dengan daging, kalah dengan dunia. Diobok-obok katanya Bapak Ibu semuanya. Karena dia nggak melepaskan itu tadi. Dia nggak di-immerse Bapak Ibu semuanya. Sehingga dia hidup dalam kekalahan. As a loser. Bapak Ibu semuanya. Menyedihkan. Kalau kita bisa nyanyikan, kita lebih daripada pemenang Bapak Ibu semuanya. Saya percaya. Karena kuasa Roh Kudus. Makanya di hari-hari ini Bapak Ibu semuanya, saya percaya ini waktunya. Di mana Tuhan betul-betul Bapak Ibu semuanya mau bangkitkan. Kita udah melihat Bapak Ibu semua di Australia. Begitu banyak gereja. Harta bertambah. Karena kan tempatnya di kota-kota. Harganya naik Bapak Ibu semua ya. Tapi jiwa-jiwanya udah gak ada. Bahkan hari ini, tadi kita makan. Saya bilang ini gereja yang dulu pernah di Wales. Namanya Wales Church. Itu udah gak ada jemaatnya Pak. Bapak pernah cerita tentang Wales Church. Di mana kebangkitan pencurahan Roh Kudus. Kalau bahasa sekarang istilahnya istilahnya Pak Niko tuh pakai apa, pencurahan Roh Kudus ketiga. Apa namanya? Ini udah nggak ada orangnya Pak. Dia tapi kaya, kenapa? Punya apartemen. Saya kasih tahu istri saya, ini jadi apartemen gede. Gitu. Jiwa-jiwa nggak ada, karena dia di tengah kota. Secara hartawi Inggris, tetapi secara jiwa nih udah nggak ada Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Rohnya udah hilang. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, orang Indonesia bangga sekali. Kenapa orang Indonesia bangga sekali? Karena orang Indonesia bisa beli salah satu gerejanya Kristen di Lavorten menjadi satu masjid yang terindah kali ini. Kenapa? Rohnya udah nggak ada. Bapak Ibu semuanya tidak lagi bisa membawa. The one that attract people come to the Lord and to know the Lord only the Spirit. Ketika kita jadi Kristen, sudah tidak ada rohnya Bapak Ibu, sudah nggak tertarik orang. Itu udah legalism, itu udah religion. Udah nggak tertarik lagi orang Bapak. Gak ada bedanya, itu cuma agamawi. Itu cuma aturan-aturan saja Bapak Ibu semuanya. Cuma etika saja. Udah nggak menarik lagi. Orang Indonesia begitu bangganya Bapak Ibu semuanya kalau ke Bendigo. Orang Indonesia yang bangun kampung terbesar Islam pertama yang udah dapat izin punya toa di luar. Orang Indonesia Bapak Ibu semuanya. Keren kan? Kenapa? Gereja udah gak ada rohnya. Cuman itu aja Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita jangan sampai berapa daripada anak-anak muda kita, makanya sampai akhirnya cari roh nih. Gereja dikelap-kelipin, musiknya didiskoin Bapak Ibu semuanya. Kan supaya feelingnya ada Bapak Ibu semuanya. Percaya sama saya Bapak Ibu semuanya, tanpa harus seperti itu. Ketika roh itu ada dalam kehidupan setiap orang percaya dan di let go. Kenapa? Kita di negeri ini diajar terlalu banyak. We have the human right.
Kita punya yang namanya hak asasi manusia. Akunya kita ini besar. Padahal dikatakan no longer I, but Christ who live in me. Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang ada dalamku. Tapi kita diajar dari mulai kecil. Pendeta hari ini, saya di tempat ini Bapak Ibu semuanya ada asuransinya nih. Asuransinya 20 juta Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu sampai tersinggung, bisa nuntut saya. Saya di cover sama asuransi public liability ketika saya ngomong salah Bapak Ibu semuanya. Bukan salah, ketika saya ngomong menyinggung Bapak Ibu semuanya. Negeri ini yang punya, Indonesia gak punya Bapak Ibu semuanya. Keren gak Bapak Ibu semuanya? Karena apa? Balik lagi, aku lebih besar, sehingga gak bisa terima yang namanya roh itu lagi Bapak Ibu semuanya. Is there any God right? Never mentioned. Tidak pernah disebutkan haknya Tuhan. Tapi kalau namanya kecelakaan, asuransi nggak mau bayar, itu namanya act of God. Nggak ada yang ngerti kalau nggak ngerti Bapak Ibu semuanya. Itu namanya act of God. Kalau act of God udah nggak bisa klaim Bapak Ibu semua kita dengan insuran, kan gitu. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kenapa sampai roh itu hilang Bapak Ibu semuanya? Karena terlalu besar yang namanya aku, human right itu Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita belajar, kalau kita percaya, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Haknya Tuhan itu Bapak Ibu semuanya. Makanya banyak orang kehilangan. Dia mau keselamatan, tiketnya ada Bapak Ibu semuanya. Tapi hidupnya tidak berkemenangan. Di dunia ketika kerajaan Allah itu berlaku dalam hidup kita, kita hidup menang. Saya nggak ngomong kita orang kaya. Saya nggak ngomong kita orang hebat. Maksudnya status sosial kita. Tapi saya percaya kita punya sukacita yang menjadikan kita saksi. Makanya di ayat 8 tadi, ini salah lagi nangkepnya kan orang Israel tadi salah kan. Di ayat 6 sama 7 dibilang gini, kapan dipulihkan tuh kerajaan? Kalau udah bicara tentang kerajaan, betul kan? Padahal kerajaan yang tidak terlihat Bapak Ibu semuanya. Makanya waktu Tuhan Yesus rombongan selama 40 hari dia selalu ngomong, peace be with you. Mungkin kalau kita ngomel, Tuhan lu gak ngerti gue gak punya duit. Tuhan lu gak ngerti kalau gue gak punya kerjaan. Tuhan lu gak ngerti kalau gue gak punya status. How can peace be with you? Saya mau katakan Bapak Ibu semuanya. Makanya dikatakan ini, this is peace beyond understanding. Ini damai sejahtera yang melebihi segala akal yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita Bapak Ibu semuanya. Loh, berapa kali dia bilang ini? Setiap ketemu muridnya, karena muridnya dalam ketakutan, muridnya dalam pressure, dia bilang peace be with you. Waduh Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan memang tinggalkan kepada kita kerajaan yang memampukan kita dalam ancaman, dalam tekanan dunia, baik itu ekonomi dan apa saja, kita tetap punya peace. Kita tetap punya joy. Ketika orang punya peace-nya Tuhan, karena dia Prince of Peace, maka kita punya joy semuanya. Kita tahu, karena joy and peace bukan diukur dengan harta yang kita miliki, bukan diukur dengan status yang kita miliki, bukan diukur dengan uang yang kita miliki Bapak Ibu semuanya, tapi Tuhan yang kita miliki. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Nah makanya, let the Holy Spirit be poured out fully and immersed in your life Bapak Ibu semuanya. Karena saya percaya setiap kita butuh Bapak Ibu semuanya. Kita tidak butuh agama, kita tidak butuh gereja, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu inilah gereja, dan Tuhan mau indwelling tetap. Dan ketika dia indwelling, Roh Allah itu biarkan dia bekerja dan menguasai kehidupanmu. Dan engkau betul-betul punya kuasa kemenangan dalam kehidupanmu. Kau menang atas dagingmu, kau menang atas akumu, kau menang atas nafsumu, kau menang atas dunia Bapak Ibu semuanya. Dan kau akan melihat janji Bapa tidak akan pernah gagal dalam kehidupan setiap daripada kita. Cuman satu yang jadi masalah, kadang-kadang kita gak sabar wait tadi Bapak Ibu semuanya, menanti janji Bapa dari Bapak Ibu semuanya, sehingga kita mengambil satu keputusan yang salah dalam kehidupan. Karena amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan,
Hamba-Mu sampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya hari ini ya Tuhan, Roh Kudus yang Kau berikan dan keselamatan yang kami sudah dapatkan, lebih daripada itu kami mau menjadi saksinya Tuhan, di mana kami biarkan Roh Kudus itu menguasai seluruh tubuh kami Tuhan. Reign on us Lord Jesus, sehingga kami dapat menyatakan kuasa Allah, bahkan mujizat Allah melalui kehidupan kami. Dan dimanapun kami ditempatkan, di places Tuhan, dikatakan mulai dari Judea, Samaria Tuhan, sampai ke ujung bumi ya Tuhan, kami menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu, dan kami siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu, dan Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kami, biarkan Dia bertahta atas hidup kami, sehingga setiap keputusan kami betul-betul dapatkan hikmat marifat, bahkan firman-Mu yang memperkatakan, firman-Mu yang menjadi standar dari apa yang kami putuskan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mengambil bagian dalam perjamuan kudus, katakan amin. Bapak Ibu, pelayan perjamuan kudus, saya sudah ke depan. Terima kasih.
mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita tutup mata kita renungkan kehidupan kita. Kita minta Tuhan hari ini memenuhi setiap daripada kita dengan roh-Nya yang kudus, di mana Dia tinggal di dalam kita dan membiarkan Roh Kudus menguasai setiap daripada kita. Tanpa Engkau Roh Kudus, banyak hidup kami yang sia-sia. We are just wasted. We are just wasted. Ketika Engkau memilih kami punya arti dan kami berarti. Bahkan setiap daripada kami berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan sia-siakan hidupmu yang diberikan arti oleh Tuhan. Engkau berharga di matanya, engkau dikasihinya. Dia merancangkan rancangan-rancangan yang luar biasa. Dia akan memakai engkau. Sabar. Waktu Tuhan yang telah Dia persiapkan dan Dia rancangkan dalam setiap kehidupan anak-anaknya pasti sempurna. Dia tidak akan pernah gagal akan janji-janjinya. Kau sabar. Wait. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau selama ini begitu banyak hal-hal yang kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri, dengan pengertian kami sendiri. Hari ini kami buka hidup kami. Kami mau terima Tuhan kepenuhan itu kembali. Kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau dipenuhi sehingga hidup kami betul-betul Tuhan dikuasai oleh Tuhan. Dan Engkau bertahta atas hidup kami. Engkau in charge dalam hidup kami. Dan kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan lebih lagi di hari-hari ini ya Tuhan. Karena kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan sosial kami ya Tuhan. Bahkan sampai keluar sana, Kau utus setiap daripada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus penuhi. Immerse us Lord Jesus. Kami mengangkat tangan kanan, pegang tinggi-tinggi roti di atas tangan kanan. Haleluya Lord Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan kanan, cawan di atas tangan kanan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit sudah disembuhkan. Engkau yang lemah sudah dikuatkan. Bahkan yang tertutup jalan Tuhan bukakan. Dan hari ini Kau percaya hidupmu dipenuhi dan biarkan Roh Kudus menguasai hidupmu. Dan biarkan Roh Kudus beracara dalam hidupmu sehingga kuasanya akan menjadi nyata dalam kehidupanmu. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk. Tugas Ibu Ina dan Ibu Linda bertugas.
Tuhan, kami mengucap syukur atas yang telah kami dengar. Tuhan, kiranya firman ini bukan saja mendengar, tapi kami lakukan nantinya. Tuhan, di kesempatan ini Tuhan, Kau telah memberkati kami dengan semua yang kami miliki ya Tuhan. Kami memulangkan berkat-berkat ini kepadamu ya Tuhan. Berkati semua pemberian kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, Shalom. Mau mengingatkan kembali sebelum kita dengarkan pengumuman, hanya untuk mengingatkan untuk pengerja, semua pengerja tanggal sebelum pengerja kami mau mengundang semua jemaat. Kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari Kamis tanggal 29 Mei. Itu di malam hari jam 7 malam di ICL Building yang di Coburg North ya. Jadi kami mengundang semuanya, kita akan ibadah dan ibadah akan dipimpin oleh Noble Park ya. Ya Lia ya yang ini ya yang akan untuk PW-nya. Dan di tanggal 31 kita akan ada, di hari Sabtunya kita ada doa pengerja, juga diundang untuk semuanya juga di ICL. Kalau memang pengerja tidak bisa datang, bisa bergabung secara online. Tolong kita semua ya pengerja-pengerja, biar kita betul-betul satu di dalam roh, tidak hanya mengelayani, tapi kita perlu juga untuk sama-sama mengikuti ya ibadah doa pengerja ini, biar kita punya satu visi ya di dalam Tuhan, di dalam melayani juga. I think hanya itu saja yang penting untuk di pengumuman kita. Mungkin nanti diingatkan, menyusul. Oke, silakan Ivy. Tadi saya diingatkan, mau menyambut juga ya yang baru pertama kali datang ya, Sani ya, Sani temannya Kadek. Kalau Kadek sudah berkali ya datang, saya mau menyambut juga Sani yang pertama kali datang. Juga ada di sampingnya ada Ibu Gebi, ini baru datang tapi produk lama. Ibu Gebi kebetulan tinggal di Sydney pada saat ini, tapi dulu ada berjemaat di Albert Park juga. Anaknya masih ada di sini di Melbourne, sedang dikunjungi. Juga Steven baru pertama juga ya datang ke sini. Selamat datang buat Steven juga produk lama
lama juga. Baru datang tapi produk lama juga. Mau menyambut kembali juga Aro, ya. Produk lama juga, welcome back. Ya, selamat datang semuanya. Senang kita bisa beribadah. Ibu Maya, selamat datang Ibu Maya. Kami menyambut Bapak Ito. Iya, gitaris saya tahu tapi maaf sekali. Iya, ini juga produk lama juga, jadi udah berkali juga datang. Kami menyambut semuanya. Kita bersukacita bersama-sama kita beribadah di tempat ini dan saya percaya kembali akan bergabung di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut waktu mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya GBI Ensemble Noble Park setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Albert Park setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Ibadah Kenaikan Yesus Kristus hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 7 malam waktu Melbourne di Gedung Echel. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silakan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Setelah itu ada perayaan ulang tahun. Ibu Yuni punya anak namanya Grace, bersama Pak Fendi sudah menyediakan berkat, dan juga Ibu Sisi dan Ibu Inawa. Ibu ulang tahun banyak banget ini. Ibu Sisi, ini kita melimpah-limpah, jangan sampai kegendutan ya Bapak Ibu semuanya. Lebih baik gendut spirit nggak kelihatan. Gendut daging penyakitan. Gitu. Saya belajar untuk menjadi puisi. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan kembalikan berkali lipat ganda. Mereka memberikan dengan iman. Mereka percaya apa yang mereka dapatkan datang dari Tuhan dan mereka kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarkan setiap tangan yang mengelolanya punya takut akan Tuhan. Mereka tidak menyia-nyiakannya, tapi memakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberikan dan setiap kami Tuhan yang percaya, Tuhan yang memberi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pekerjaan setiap daripada kami.
untuk kami terus menjadi berkat. Kami dibuat excellent sehingga orang melihat kami berbeda karena Tuhan mengkadoskan kami, Tuhan mengkuduskan kami, Tuhan memisahkan kami, membedakan kami dengan orang-orang dunia. Terima kasih ya Tuhan, berkati rumah tangga mereka, bahkan yang lemah dipulihkan, lemah dikuatkan, dan kami percaya rumah tangga menjadi kesaksian. Pribadi-pribadi kami percaya Tuhan persiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan juga. Dimanapun mereka ditempatkan, Tuhan mau memakai mereka. Dan biarkan hari ini mereka membuka hidup mereka untuk kepenuhan akan Roh Kudus, dan dipenuhi sampai meluap-luap. Nyata Tuhan, kehidupan mereka ternyata menjadi berbeda Tuhan dengan dunia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di musik, di tim digital, singers, WL Tuhan, pelayan perjamuan kudus, juga yang ada di belakangnya Tuhan, di dapur. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap daripada kami. Sound system Tuhan, Kau memberkati Pak Ruben Tuhan. Luar biasa Tuhan, Kau pakai. Bahkan kesembuhan atas kakinya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pula nanti kami merayakan Grace yang berulang tahun. Juga Ibu Sisi, juga Ibu Ina, Rina, Zoe Tuhan. Kau memberkati, dia luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya firman-Mu memenuhi kehidupan setiap kami, dan Roh-Mu menguatkan setiap daripada kami. Saatnya kami angkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas, kasih daripada Allah dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya dan kita yang menerima katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. Musisi jangan keluar dulu. Silakan Grace, Ibu Irma, Ibu Sisi, ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mereka bertiga yang berulang tahun. Tuhan, kami menyerahkan ketiga saudari kami, Ibu Sisi, Ibu Ina, dan juga anak kami Grace. Tuhan tambahkan setahun usia bagi mereka. Amin. Berarti Tuhan punya tujuan supaya mereka dapat menggenapi tujuan itu. Dan Tuhan dipermuliakan. Dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kemampuan dari Roh Kudus memampukan mereka untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kami memberkati mereka Tuhan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami
anugerah Tuhan tercurah atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita belakang, mari kita berdoa. Perhatian, mari kita waktu ambil saja berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kami telah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami bersyukur untuk semua ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dan menyediakan makanan bagi kami bersama-sama dalam perjamuan kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan kami boleh bersuka cita bersama dan mempermuliakan Engkau dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.